Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalandia Faiz. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya buat, yaitu merupakan sebuah cerita pendek berjudul 40 Years of Honorary Teacher yang saya lombakan di lomba SMA Nasional Malang. Selamat menikmati. 40 Years of Honorary Teacher. Pandanganku terasa sangat gelap dan berkunang. Diriku merasa penat sehabis mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bekasi. Rasanya, diriku ingin sekali menghilang saat ini, tanpa ada seseorang yang dapat menemukanku dimanapun itu. Tubuhku terasa berat, walau umurku masih berusia 30 tahun. Aku ingin sekali bolos mengajar setelah jam istirahat kedua selesai. Sepertinya, bolos sekali tidaklah berdampak besar bagi murid-muridku. Mungkin muridku akan senang ketika diriku tidak hadir pada jam pelajaran yang akan datang, sehingga mereka dapat beristirahat untuk melepas lelah pikiran karena jam istirahat yang hanya sebentar. Namun, aku adalah seorang guru yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan murid-muridku. Setidaknya, aku harus memberikan tugas, walau itu adalah tugas yang mudah dan dapat mereka kerjakan dengan secepat mungkin. Pada saat jam istirahat, aku harus segera mungkin menemui ketua murid di kelas 91. Aku langsung berjalan, sambil membawa buku catatan yang sudah kutuliskan 5 soal yang harus mereka kerjakan pada saat itu juga. Setelah itu, aku akan pergi menuju ruang musik untuk tidur sejenak, tanpa ada satupun orang yang dapat menemukanku di sana. Tidak sampai 1000 langkah ku tempuh, diriku akhirnya sampai di sebuah ruang musik yang sedang gelap. Aku mulai berjalan ke dalam sambil mencari tempat yang nyaman untuk aku tertidur selelap mungkin. Di sini terasa sejuk. Angin yang menerobos lewat celah jendela sesekali membuat diriku merasa ingin cepat-cepat tertidur. Aku langsung duduk di sebuah kursi yang berhadapan langsung dengan meja guru. Aku mulai merapikan kain yang terpasang di atas meja agar terlihat rapi. Namun, aku tidak konsentrasi, sehingga kain itu terjatuh menuju lantai di balik meja dengan sangat cepat. Aku dengan sigap langsung menjulurkan tangan untuk meraih kain yang terjatuh. Tetapi hal itu membuat kaki yang kupunya malah tertabrak meja, hingga membuatku kesakitan. Dengan erat, aku menekan bagian kaki yang tertabrak meja agar sakit yang ditimbulkan sedikit meredam. Aku sangat kesakitan. Kemudian, diriku melihat ke arah bawah dengan mata yang kupejamkan. Aku menunggu agar sakit ini hilang, namun sakit ini sangatlah sakit. Sakit. Aku harus sesegera mungkin untuk mencari es batu agar memar yang muncul tidak terlalu parah. Aku mencoba berdiri, lalu melangkah menuju sebuah lemari es di pojok ruang musik. Tapi kaki ini tetap sakit dan membuat diriku tidak mudah untuk bergerak. Akan tetapi, aku tetap memaksa untuk berdiri walau pincang sebelah. Aku pun berhasil berdiri. Namun, tak lama kemudian aku langsung terjatuh lagi. Untung sekali diriku masih sempat berpegangan dengan rak papan tulis, sehingga aku masih bisa kembali bangkit dan duduk di kursi yang tadi. Aku terdiam. Sudah 5 menit semenjak kejadian, namun diriku masih tidak sanggup untuk berjalan. Apakah ini adalah teguran dari Tuhan karena meninggalkan kewajibanku sebagai seorang guru? Apakah ini hanya kesialanku belaka? Aku menjadi bosan. Kantuk yang aku alami menjadi hilang karena sakit pada kaki ini membuatku tidak dapat merasa nyaman untuk tertidur. Entah mengapa, diriku menjadi bosan sekali terduduk di ruang musik sendirian dengan lampu yang tidak kunyalakan. Sebuah laci yang terbuka akibat getaran di meja membuatku penasaran untuk membuka apa isi yang tersimpan di dalamnya. Perlahan, aku membuka laci itu agar isinya tidak berantakan. Aku melihat sebuah amplop terbuka yang mungkin terdapat sepucuk surat di dalamnya. Aku mengambil amplop tersebut dan memisahkan kertas yang berada di sana agar aku bisa tahu apa yang tertulis di kertas itu. Ukiran tidak rapi dari sebuah pensil terlihat sudah sangat kusam, namun membacanya adalah hal yang masih memungkinkan. Aku teringat sesuatu, namun itu masih tidak jelas apa yang terlintas tiba-tiba. Aku merasa sedikit nostalgia akan tulisan yang terukir di secari kertas yang aku pegang ini.
Penasaran yang membara mulai membakar pikiranku. Tandanya bahwa membaca isi kertas ini dapat membuat diriku merasa tidak bosan. Aku mulai membaca sambil membayangkan sebuah kejadian yang tertulis di secari kertas yang ternyata ialah sebuah surat. Untuk Mudacil, 15 tahun yang akan datang. Dariku, Mamat Supratman, 15 tahun yang telah berlalu. Sebuah kalimat awal pembuka dari sebuah surat yang aku baca. Aku memejamkan mataku dan menghirup nafas dengan sangat kencang. Namun, pemandangan berubah menjadi sebuah kelas di mana aku adalah seorang murid yang masih berumur 15 tahun. Aku memandang sekitar dengan seksama. Rasanya ini seperti sebuah mimpi. Dapat kembali menuju masa lalu karena aku masih bisa mengingat seluruh kejadian dengan sangat jelas. Tawa dari seorang gadis idaman kelas, suara hentak kaki di atas meja, dan aroma sebuah mie soto yang masih hangat. Sepertinya diriku memang benar-benar kembali ke masa lalu. Hal ini memang tidak masuk akal. Aku tidak peduli, aku hanya ingin melepas lelahku selepas mengajar. Oleh karena itu, menjadi bagian dari sebuah kelas dan bermalas-malas merupakan hal yang wajar bagi seorang siswa pada masa SMP. Aku merebahkan tubuhku di atas meja tanpa memperdulikan teman-teman di sekitarku. Aku terlelap di dalam lelah yang membebani tubuhku. Suasana tampak menjadi gelap. Sepertinya aku tertidur di dalam mimpi yang sedang aku alami. "Nak Dacil, bangun dong, udah mau pulang nih." Sebuah suara terdengar di dalam lelapku. Sepertinya seseorang berusaha memanggilku agar diriku bangun dari tidurnya. Akhirnya, diriku dapat tersadar dari tidurku. Aku melihat seorang pria tua berada di hadapanku dengan senyum yang lebar. Aku baru sadar bahwa ia adalah guruku yang bernama Mamat Supratman, yaitu satu-satunya guru musik di SMP Negeri 17 Kota Bekasi. Segala ingatan yang bernostalgia mulai terajut satu sama lain di dalam kepalaku. Dan aku ingat semua yang terjadi. Rasanya diriku ingin menangis kencang-kencangnya. Namun aku ingat bahwa diriku adalah seorang laki-laki. Aku juga tahu bahwa hal ini mungkin hanyalah sebuah mimpi belaka. Dan tak perlu aku bersusah payah untuk memberitahu hal yang sudah pasti terjadi di masa yang akan datang. Esok hari adalah hari di mana kejadian itu tiba. Aku ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih kepada guruku Mamat Supratman melalui sebuah tulisan. Aku ingin mengabarkan kepada dirinya bahwa diriku telah menjadi seorang yang sukses di masa depan. Aku merupakan anak yang sangat bandel di kelas. Aku sangat bodoh dalam hal pelajaran dan sering bermalas-malas tidur di kelas. Mamat Supratman merupakan seorang guru yang aku sayang. Beliau merupakan seseorang yang buat diriku berubah sehingga dapat menempuh SMA favorit yang aku idam-idamkan. Rasanya senang sekali bermain angklung di ruang musik berdua dengan guru musikku. Sehabis lelah belajar, beliau selalu mengajakku bermain angklung di sana. Beliau mengubah hari monotonku menjadi sebuah melodi warna-warni yang berdansa. Aku ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Apakah sempat aku mengatakannya? Aku langsung menulis sebuah surat, lalu meletakkan surat itu di dalam lokernya. Ketika sore hari menjelang, aku yakin dia masih ada di sekolah dan sempat untuk mengecek surat yang berada di sana. Secari kertas dengan tulisan yang rapih aku taruh di atas meja ruang musik. Aku berharap beliau dapat membacanya. Aku yakin diriku masih bisa sempat untuk mengatakan semuanya. Aku sangat berterima kasih pada beliau, sehingga diriku kehabisan tinta pulpen yang hanya untuk menghabarkan bahwa diriku ini di masa depan menjadi sukses sebagai seorang guru musik. Aku langsung lari, lalu pergi pulang menuju rumahku dengan air mata yang berlinang. Kemarin merupakan saat-saat terakhir bagi diriku dan warga SMP Negeri 17 Kota Bekasi untuk bertemu dengan beliau. Sebuah perpisahan yang tidak terduga bagi orang yang beliau kenal, termasuk diriku. Aku berlari dengan sangat kencang, sekencang-kencang diriku dapat berlari. Aku pun terjatuh dari sebuah bangku dengan iler yang masih mengalir di pipiku. Aku tersadar dari tidurku, dan diriku langsung menangis setelah mengetahui bahwa surat yang tertulis di laci meja ruang musik merupakan surat yang beliau tinggalkan untukku. Beliau berpesan untuk tetap berbuat baik, meskipun terkadang membuat dirimu menjadi rugi.
Beliau ingin diriku menjadi guru yang baik dan menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada diriku. Bagi dirinya, menjadi seorang guru honorer di usia 70 tahunan bukanlah sebuah tantangan untuk meninggalkan amanah. Di usia beliau yang sudah tua, dirinya tetap menjalankan tugas sebagai seorang guru. Motivasi kembali terbangun di dalam jiwaku. Kini saatnya aku untuk bersiap-siap untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.